11 golongan yang ditemui Nabi Muhammad saat Isra dan Miraj. Inilah penjelasannya. Isra dan Miraj adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini ibarat perjalanan keilmuan dan penempaan mental bagi Nabi dalam bersikap ketika nanti berhadapan dengan bermacam-macam jenis manusia saat berdakwah. Untuk itu secara khusus Allah SWT memberikan waktu tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW untuk berkenalan dengan macam-macam manusia yang akan beliau temui ketika berdakwah. Syekh Najmuddin Al-Jaiti dalam kitab Dadir Mirajnya menuturkan kisah-kisah Nabi ketika bertemu dengan umatnya yang bermacam-macam. Saat itu Nabi sedang melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nabi SAW agak kaget melihat pemandangan yang begitu nyata dan jelas di pelupuk matanya. Berikut golongan-golongan umat Nabi yang disaksikan dan ditemui saat Isra dan Miraj. 1. Orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi melihat golongan ini sering memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitupun seterusnya sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan mengganti semua hal yang diinfakkan di jalannya. 2. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Ketika itu Nabi mencium bau harum. Ternyata ketika ditanyakan kepada Jibril, bau harum tersebut berasal dari keluarga besar Masyitah yang dimasak hidup-hidup oleh Firaun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. 3. Pemalas mengerjakan salat fardu. Saat itu Nabi melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah. Setelah kepala mereka pecah, kepala tersebut utuh kembali. Setelah itu kepala mereka pecah kembali, kemudian utuh seperti semula dan pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berkali-kali. Nabi begitu iba melihatnya. Nabi kemudian menanyakan ikhwal itu kepada Jibril yang mendampinginya. Jibril dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan salat fardu sehingga urung menunaikannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban salat fardu di hari pembalasan nanti. 4. Orang-orang yang enggan bersedekah. Setelah itu Nabi SAW menyaksikan beberapa orang yang memakan pohon dari, pohon kering dan berduri, sakum, tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang panas. Ketika ditanyakan kepada Jibril, orang-orang ini adalah orang yang tidak mau bersedekah. 5. Berzina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Kelompok orang ini digambarkan pada saat itu seperti orang yang menggenggam daging empuk dan daging busuk. Namun orang-orang itu memilih memakan daging busuk daripada daging empuk yang dibawanya. Orang-orang ini menurut Jibril adalah orang yang lebih memilih tidur dengan perempuan lain padahal ia memiliki istri yang sah. 6. Para perampok atau pembegal. Nabi SAW melihat golongan ini seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang yang melewati jalan tersebut, orang itu terbakar karena kayu itu. 7. Pemakan harta riba. Nabi SAW menyaksikan perumpamaan golongan ini seperti orang yang berenang di sungai yang penuh darah. 8. Rakus jabatan. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang memikul kayu bakar di pundaknya. Orang-orang yang termasuk golongan ini masih terus menambah kayu bakar yang dipikulnya walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. 9. Para dai yang tidak mengamalkan. Ucapannya para dai ini dilihat oleh Nabi seperti sekelompok orang yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan menggunakan gunting besi. Setelah dipotong, mulut dan lidah mereka tumbuh seperti semula dan dipotong lagi. Kejadian itu selalu berulang. Ini adalah perumpamaan bagi para dai yang hanya mampu ceramah dan berorasi namun tidak mampu mengamalkan ceramahnya untuk diri sendiri. 10. Para pengumpat. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Menurut Jibril, mereka adalah orang-orang yang mengumpat perbuatan orang lain, namun mereka melakukan perbuatan tersebut. 11. Provokator. Ketika itu Nabi SAW melihat sebuah lubang kecil. Tiba-tiba keluarlah seekor sapi yang besar dari lubang tersebut. Sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, hal itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadarkan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Walau alam. Tentang mirajnya Nabi Muhammad diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 11-17 yang artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dia lihat itu? Padahal sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi di dekat Sidratul Muntaha, yang di sisinya ada surga tempat kembali.
Tatkala Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputi, tidak berpaling penglihatan matanya dan tidak dia melampaui batas. Bahwa ayat-ayat ini menjelaskan benar bahwa beliau telah sampai ke Sidratul Muntaha yang lebih tinggi lagi dari langit. Bertemu di sana Jibril dalam keadaannya yang asli penglihatannya yang pertama ialah di Gua Hira. Adapun di waktu-waktu yang lain, beliau tidak melihat Jibril menurut bentuk aslinya walaupun dia datang membawa wahyu. Maka kedua peristiwa penting itu, Isra dan Miraj, adalah terjadi sekali jalan, dijelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar. Dijelaskan satu kali jalan apa dalam satu waktu perjalanan Isra Miraj. Ini diterangkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya masing-masing dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Itulah hadis yang menceritakan tentang beliau dijemput dengan Burak, terus menuju Baitul Maqdis, naik ke langit. Di tiap tingkat langit bertemu nabi-nabi. Tersebut dalam hadis-hadis bahwa pada langit pertama beliau bertemu Nabi Adam. Beliau sambut aku dengan baik dan beliau mendoakanku dengan baik. Tutur Nabi Muhammad. Kemudian dimirajkan pula beliau ke langit kedua. Di sana bertemu dua orang nabi bersaudara sepupu, yaitu Nabi Isa anak Maryam dan Nabi Yahya. Keduanya menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu dimirajkan lagi ke langit ketiga. Di sana bertemu Nabi Yusuf dengan rupanya yang cakap. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu aku pun dibawa Jibril Miraj ke langit keempat. Di sana bertemu Nabi Idris. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Kemudian Jibril pun membawaku Miraj ke langit kelima. Di sana bertemu Nabi Harun. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu Jibril membawa ke langit keenam. Di sana bertemu Nabi Musa. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik.